Nah, begini bentuk dari surat peringatan pertamanya ya yang dikirimkan oleh Adapundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini semangat lagi kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bahaya surat peringatan pertama ataupun SP dari pinjol. Sekarang pinjol nggak main-main. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada beberapa teman-teman yang kirimkan WA Blast sama saya. Buat kalian yang nggak tahu WA Blast itu apa, kenapa selalu dibilang WA Blast? Nah, bentuknya seperti ini. Nah, begini bentuk dari WA Blast itu, ada kata-kata blast-nya di atas. Kemudian dia ada galbay 6 bulan di Shopee, Gojek, Adapundi dan TikTok Pay Later. Nah, dia bertanya ini dari mana? Kalau ada WA Blast seperti ini bahaya nggak? Nah, itu dia teman-temannya. Jadi WA Blast ini sudah pernah saya angkat juga di vlog saya. Ini adalah WA random. Biasanya mereka tidak akan menyebutkan nama kalian. Kalaupun dia menyebutkan nama kalian, dia tidak akan menyebutkan nama aplikasi dari mana. Hanya ancaman dan peringatan saja. Kalau udah seperti ini jangan ditakutkan. Kalian bisa blokir saja atau abaikan atau hapus. Nggak usah langsung dibaca. Ya, karena apa? WA Blast ini ditujukan untuk sejuta umat, bukan kalian saja. Mereka menggunakan sistem yang mana sistemnya ini mereka sudah atur timernya dan tinggal langsung satu klik langsung kirim ke semuanya. Jadi nggak usah ditakutin. Blast itu adalah kata-kata dari sistem yang tidak usah kalian bingungkan karena ini memang pengaturan dari WA-nya sendiri. Gitu teman-teman ya. Dan lanjut lagi teman-teman, banyak sekali juga teman-teman yang info ke saya, Mbak banyak kode OTP nih Mbak masuk menjelang akhir tahun. Apa benar sekarang DC sudah langsung mengincar data kita? DC sudah langsung otak-atik data kita Mbak? Tolong dong Mbak dibahas. Nah, ini beberapa kode OTP yang dikirim dari dunia games yang masuk ke WA-nya dan dia berkata ini aman gak Mbak? Nah, buat teman-teman semuanya ya, kalau sudah masuk kode OTP seperti tadi abaikan saja. Ingat saja kalau kalian tidak pernah melakukannya itu tidak akan pernah masuk ke data kalian. Kalaupun masuk ke data kalian, dia akan masuk ke rekening kalian. Ingat saja kalau ada uang yang masuk ke rekening kalian tapi kalian tidak pernah mengajukannya, itu adalah bansos. Ingat saja kalian sudah dirugikan karena data kalian sudah digunakan, uangnya untuk kalian. Jangan coba-coba kembalikan, sekalipun apapun ancaman yang datang itu semuanya tidak akan pernah terjadi. Karena yang bisa otak-atik seperti ini biasanya ilegal. Kalaupun ada legal, biasa DC-nya mantan dari pinjol ilegal. Jadi tidak usah takut teman-teman ya. Kalau udah seperti ini blokir, hapus, kemudian langsung matikan HP kalian minimal 5 menit baru hidupkan lagi biar semua sadapannya langsung hilang. Biasanya seperti itu. Kalau ada permintaan dari HP untuk update sistem, langsung update aja sistemnya biar apa semua sadapan semuanya akan hilang. Jadi teman-teman ya, untuk memperbarui HP kalian menjelang akhir tahun saya sampaikan pasti akan begitu banyak lagi modus-modus yang akan mereka keluarkan. Salah satunya adalah modus-modus dari bea cukai seperti ini. Nah, seperti ini informasinya. Penipuan baru belanja online setelah kita transfer pembayaran, besoknya ada WA ngaku dari kepolisian bea cukai. Tidak tahu apa maksudnya, aku nggak bisa balas. Kupikir apa urusannya dengan bea cukai, belanja sesama Jabodetabek masalah lewat bea cukai. Aku langsung hubungin pihak toko karena aku mikir ini akal-akalan mereka, tapi WA aku diblokir. Aku kena penipuan online. Nah, seperti ini bentuk WA dari bea cukainya yang mana ternyata ini hanya akal-akalan dari toko online-nya dan ternyata bukan 1-2 orang yang mengalaminya, banyak yang ternyata kena penipuan seperti ini. Jadi modus seperti ini mulai banyak, apalagi udah akhir tahun, kemudian mau puasa, kemudian lebaran. Jadi kalau seandainya kalian membeli barang terus ada WA seperti tadi dari custom lah, dari apa, jangan percaya. Dan ingat, belilah sesuatunya melalui aplikasi, misalnya TikTok ya TikTok, Shopee ya Shopee, dan jangan mudah percaya dengan apapun. Seperti halnya seorang teman saya yang baru-baru ini dikirimkan surat peringatan pertama dari pinjol. Apakah ini sama dengan somasi? Jawabannya ini hampir sama sih dengan somasi. Somasi itu adalah peringatan-peringatan yang dikirimkan, biasanya kayak peringatan-peringatan WADC, terus ancaman-ancaman WADC, terus peringatan untuk membayar, kalau tidak dibayarkan nanti akan dikeluarkan SP 1, 2, dan 3.
dan apakah ini berbahaya untuk kita. Nah, bentuk SP1-nya seperti ini. Nah, begini bentuk dari surat peringatan pertamanya ya, yang dikirimkan oleh Adapundi, yang berisikan bahwa peringatan untuk segera membayarkan tunggakan yang terjadi pada aplikasi mereka dan hanya diberikan waktu 3 hari kalender. Surat ini kami sampaikan sebagai bentuk peringatan pertama kepada Bapak agar segera melunasi kewajiban Bapak. Kami harap kerjasamanya. Nah, apakah ini berbahaya ketika mendapatkan surat SP1 ini, dan apakah ini sama dengan somasi? Kan itu menjadi pertanyaan kan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi banyak sekali juga orang yang komen mengatakan bahwa sudah sering mereka mendapatkan seperti ini. Bukan hanya dari Adapundi, Kredit Pintar, Aku Laku, Indodana juga mengirimkan hal yang seperti ini, bahkan Shopee juga. Tetapi pada kenyataannya belum pernah ada yang benar-benar terjadi ataupun belum ada tindakan hukum yang terjadi, padahal surat somasi ini sudah diterima lebih dari 1 tahun. Nah, sudah pernah ada sebelumnya orang-orang yang dapat SP seperti itu. Informasinya saya juga pernah dapat surat persis kayak gitu. Adapundi waktu itu berisik semingguan, sampai sekarang sudah lenyap. Terus dijawab, saya baru 2 minggu, berisik banget bang. Terus ada yang bilang, saya juga Galbay Adapundi bang, lokasi Jawa Timur, kemarin Kamis ada yang WA kayak gini, informasinya mau datang tapi ditunggu-tunggu tidak pernah datang. Terus lagi ada yang bilang, aku sempat kemarin udah lama Galbay Kredit Pintar, dapat surat gini juga, dianterin DC-nya, sampai sekarang belum bisa bayar, Jawa Timur juga. Terus kelanjutannya gimana kak? Katanya ya udah gitu aja, dikasih surat udah setahun lebih Galbay yang datang DC Kredit Pintar. Ya di situ kan ada totalan semuanya sama dendanya tertulis di suratnya. Ya gimana lagi, kalau bisa dicicil, nggak bisa ya udah. Sampai sekarang DC-nya udah nggak pernah datang-datang lagi ke rumah. Terus informasinya kalau KP itu ada DC lapangannya, kalau Adapundi belum ada. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Adapundi sudah mulai ada DC lapangan tapi masih di wilayah Jabodetabek. Nah, pada intinya kalau kita dapat surat SP seperti ini, kondisinya aman-aman saja sekalipun itu sudah SP ketiga. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi akan ada banyak sekali SP1 ini yang akan dikeluarkan, baik awal tahun ataupun menjelang lebaran nanti pasti akan banyak, dan kalian sudah tahu antisipasinya. Sudah banyak sekali orang yang menerima SP1 seperti ini dan tidak terjadi apa-apa. Saya ingatkan lagi kepada kalian bahwa mau itu SP1, SP2, SP3, One Prestasi, somasi, jatuhnya hukum kita tetap masih perdata. Yang penting kita tidak melakukan penipuan atas data-data kita ataupun melakukan penipuan terhadap pinjolnya karena menggunakan uang kita untuk hal-hal yang melanggar hukum. Kalau seandainya hanya sekedar pindah rumah terus nomor kondarnya kita palsuin, itu semuanya masih tergolong biasa. Karena apa? Kita menghindari dari nama penipuan. Seperti kadang-kadang DC ini menggunakan data kita untuk mereka sendiri, sudah banyak kejadiannya kan, dan juga untuk menghindari lebih jauh lagi teroran yang akan datang. Belum lagi jatuh tempo, semua teroran sudah datang. Apalagi sekarang ini ya, banyak sekali informasi. Belum jatuh tempo mbak, luar biasa caci makiannya. Belum pernah saya terlambat sekalipun, tapi hinaannya luar biasa. Dan itu terjadi di pinjol legal. Jadi jangan kaget, ke depan pasti akan kalian terima apapun itu bentuk-bentuk modus ataupun ancaman dan juga SP1. Kalian sudah tahu yang seperti itu belum pernah terjadi sampai ke bawah-bawah hukum. Ingat saja, selagi saya Galbay masih aman, lanjutkan Galbay. Prioritaskan mana dulu yang bisa kalian bayarkan, atau prioritaskan dulu keluarga kalian. Karena ingat, tidak ada satupun yang bisa memberi kalian makan kecuali kalian sendiri dengan cara bekerja. Kalau dengan cara kalian Galbay adalah jalan terbaik, lakukan. Yang penting kalian fokus untuk memperbaiki hidup kalian. Ya teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.